Halo anak kelas 4. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan materi yang sudah Ibu berikan semalam, yaitu tentang faktor bilangan, kelipatan persekutuan, dan faktorisasi prima. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang faktor bilangan, ya. Maksudnya dari faktor bilangan yaitu perkalian berapa saja yang menghasilkan bilangan tersebut. Contoh di sini, tentukan faktor bilangan dari 10. Itu artinya bilangan berapa saja yang hasilnya mendapatkan 10, yang perkalian menghasilkan 10. Nah, untuk memudahkan kita buat kotak. Kita buat di sini 10, ya. 10. Perkalian yang menghasilkan 10 adalah 1 kali 10. Kita buat di sini 1, di sini 10. Lalu berapa lagi, Nak? 2 kali 5. 2 kali 5. Selanjutnya perkalian berapa? Perkalian 5 kali 2. Nah, karena 5 kali 2 itu kebalikan dari 2 kali 5, jadi cukup ini saja ya, Nak, ya. Ada lagi? Tidak ada ya. Jadi sampai di sini. 1 kali 10 dan 2 kali 5. Jadi faktor bilangan dari 10, faktor bilangan 10 yaitu 1, kita urutkan, Nak. 1, 2, 5 dan 10. Gampang kan? Lanjut, bagaimana kalau kita menentukan faktor persekutuan dari 6 dan 9? Tadi ini 1. Kalau yang ini ada 2, 6 dan 9. Berarti harus kita buat 2 yang seperti ini untuk perkalian 6 dan untuk perkalian 9, ya. Kita buat kotak untuk 6. Ayo, perkalian berapa saja yang menghasilkan 6? Yang menghasilkan 6. 1 kali 6. Lanjut, 2 kali 3. Berapa lagi, Nak? 3 kali 2. Karena 3 kali 2 itu sama dengan 2 kali 3. Ini saja ya, Nak, ya. 3 kali 2-nya tidak usah lagi. Lanjut, berapa lagi, Nak? Tidak ada lagi ya, berarti sampai sini. Oke, lanjut yang 9. Yang 9, ya. 9. Perkalian berapa saja yang menghasilkan 9? 1 kali 9. Lalu 3 kali 3. Ada lagi, Nak? Tidak ada, berarti sampai sini. Nah, kita tulis di sini. Faktor 6 sama dengan 1, 2, 3 dan 6. Lalu di bawahnya faktor 9 sama dengan 1, 3. 3 karena ada 2, 3 di sini, 1 saja kita buat ya, Nak, ya. Kalau sama dia, tidak usah keduanya, cukup 1 saja. Berarti 1, 3 dan 9. Nah, sekarang kita menentukan faktor persekutuan dari 6 dan 9. Yang menjadi faktor persekutuannya yaitu, kalian perhatikan faktor dari 6 dan faktor dari 9. Kalian bulatkan bilangan yang sama, ya, bilangan yang sama. Kalau kita lihat bilangan di sini yang sama yaitu sama-sama memiliki angka 1. 2 di sini ada? Tidak ada, berarti 2 tidak masuk. Lanjut, 3. 3 di sini ada, di sini juga ada. Di sini ada 6, di sini tidak. Nah, kalau yang ini 9 ada, ini tidak. Jadi, yang menjadi faktor persekutuannya yaitu ambil angka atau bilangan yang sama. Jadi, faktor persekutuan 6 dan 9 adalah 1 dan 3, ya.
Kalau soal menentukan faktor bilangan dari bilangan tertentu cukup seperti ini saja. Jadi kalau dia minta faktor persekutuannya, kalian cari seperti ini terlebih dahulu, berapa saja faktornya, lalu perhatikan bilangan yang sama. Itulah yang menjadi faktor persekutuannya. Oke, Nak. Sekarang kita lanjut ke kelipatan persekutuan. Oke, di sini sudah Ibu buat soal menentukan kelipatan persekutuan 4 dan 5. Kita harus cari kelipatan 4 terlebih dahulu, lalu kelipatan 5. Kelipatan 4 yaitu 4. Tambah 4 lagi 8. Tambah 4 lagi 12. Tambah 4 lagi 6, 16. Tambah 4 lagi 2, 20. Tambah 4 lagi 24. Tambah 4 lagi 28. Tambah 4 lagi 32. Tambah 4 lagi 36. Tambah 4 lagi 40. Dan seterusnya. Sampai 40 saja ya, Nak ya, sampai 10 angka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sebenarnya ini masih bisa dilanjutkan ya. Lanjut, kita mencari kelipatan dari 5. 5 tambah 5 10. Tambah 5 15. Tambah 5 2 20. Tambah 5 25. Tambah 5 30. Tambah 5 35. Tambah 5 40. Tambah 5 45. Tambah 5 50 ya. Ada 10 juga kita buat. Nah, kelipatan persekutuannya adalah kelipatan persekutuan 4 dan 5 adalah kita cari bilangan yang sama antara kelipatan 4 dan 5. Kita perhatikan, Nak, yang mana bilangan yang sama di sini? 20. Lanjut. Ada lagi 40 ya. Berarti kelipatan persekutuan 4 dan 5 adalah 20 dan 40 ya. Seperti inilah mencari kelipatan persekutuan ya. Lanjut, di sini ada model yang sama tapi dia sudah ditentukan dari bilangan berapa sampai berapa. Contohnya ini, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 tapi bilangannya itu antara 5 dan 25. Kalau dibilang antara 5 dan 25 itu 5 antara 5 sampai 25. Berarti itu bilangannya dimulai dari 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25 masuk nggak, Nak? Tidak, karena dibilang antara ya. Berarti dari 6 sampai 24. Lalu kita kerjakan seperti ini. Kelipatan dari 3 dan 4. Nah, kalau kelipatan 3 itu kan mulai dari 3, ya kan? Tambah 3 lagi 6. Tapi karena sudah ditentukan dia antara 5 dan 25, berarti 3 tadi tidak ikut lagi. Mulai dari 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ikut enggak? Tidak, karena sudah ditentukan dari 6 sampai 24. 27 itu kan sudah melewati, berarti tidak ikut, sampai sini saja. Lanjut, kelipatan dari 4. Kalau kelipatan 4 itu kan 4, 8, 12 kan? 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12. Nah, karena 4 itu tidak masuk ke sini, berarti kita mulai dari 8. 8 tambah 4, 12, tambah 4, 16,
tambah 4, 20, tambah 4, 24, tambah 4, 28. Tapi karena 28 tidak ikut, dia sampai 24, berarti sampai sini saja. Lalu kita cari kelipatan. Kelipatan persekutuan 3 dan 4 antara 5 dan 25 adalah, kita cari nak, dari antara yang atas dan bawah ini bilangan yang sama, 12. Lanjut 24. Ada lagi nak? Tidak ada. Berarti jawabannya kelipatan persekutuan 3 dan 4 antara 5 dan 25 adalah 12 dan 24. Oke, sekarang kita lanjut ke faktorisasi prima. Ya, faktorisasi prima. Nah, ini disebut dengan pohon faktor. Contohnya ini, tentukan faktorisasi prima dari 24 ya, 24. Nah, cara membagikan faktorisasi prima yaitu dengan bilangan prima ya, bilangan prima. Ini bilangan prima ya nak ya. 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima. Nah, angka 24 ini harus kita bagi dengan bilangan prima ya, dengan bilangan prima. Contohnya di sini 24 ya, 24. Kita mulai dari angka 2 ya, dari angka 2. Kalau 2 tidak bisa baru pindah ke 3. Kalau 3 tidak bisa baru pindah ke 5. Jadi tidak boleh langsung melangkai nak ya, tidak boleh langsung dibagi 3 sementara masih bisa dibagi 2. Jadi kita selalu mulai dibagi 2. 24 dibagi 2. Pembaginya itu dibuat di sebelah kiri. Hasilnya nanti dibuat di sebelah kanan. 24 dibagi 2 hasilnya 12 ya kan? Baru kita buat lagi pohonnya. Lanjut 12 bagi 2 masih nak ya. Karena masih bisa dibagi 2. Selama dia masih bisa dibagi 2, tetap dibagi 2. Kalau sudah tidak bisa lagi, baru lanjut ke 3. 12 bagi 2 hasilnya 6. Ya kan? 6 bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. Ya kan? 3 karena sudah mentok dia di bilangan prima, kalau dia hasil ujungnya itu sudah sampai ke sini berarti tidak perlu lagi dibagi. Jadi dia 24, 2, 12, 26 dan 23. Faktor prima 24 adalah, kita urutkan nak dari atas, 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya kan? 2 kali 2 kali 2 kali 3. Di sini kita buat 2 kali 2 kali 2 kali 3. Lalu di sini karena 2-nya ada 3, jadi kita singkat dia nak. 2. Ini kan 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti dia kita buat pangkat 3 kali 3. Ya. Karena 2-nya ada 3, kita singkatkan jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi kalau 2-nya ada 5, berarti kita buat 2 pangkat 5. Kalau 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Kalau dia 2-nya cuma 1, berarti tulis 2 saja. Tidak usah buat 2 pangkat 1, 2 saja ya. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Lanjut, di sini ada ibu buat satu lagi soal. Menentukan faktorisasi prima dari 40. Seperti yang ibu bilang tadi, kita harus bagi dengan bilangan prima. Dimulai dari angka 2. 40 bagi 2 hasilnya 20. Lalu dibagi lagi 20 bagi 2 hasilnya 10. Bagi lagi 2. 10 bagi 2 hasilnya
5. 5 karena sudah mentok dia di bilangan prima 5, kalau dia ujungnya sudah sampai ke sini tidak usah lagi dibagi karena dia tidak bisa lagi, ujungnya sudah bilangan prima ya. Berarti hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 5 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, karena ini dia ada beberapa bilangan yang sama, berarti harus kita singkat. 2-nya ini ada berapa nak? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 5. Jadi faktor prima dari 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5.